Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wat tadhkir والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita untuk membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di malam yang penuh barakah ini menjadikan satu bukti bahwa kita berusaha mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di malam penuh barakah ini, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Dan bila orang Islam ditanya, apakah kamu mencintai Nabi Muhammad? Secara lisan mereka sepakat bahwa mereka mencintai Nabi Muhammad. Namun bila dilihat dari keadaan kehidupannya, tidak menggambarkan sama sekali bahwa ia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena semakin lama, semakin akhir zaman, orang melupakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditiru bukan Nabi Muhammad, yang diikuti bukan cara hidupnya Nabi Muhammad, yang dikerjakan bukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, namun perbuatan, akhlak orang-orang kafir, orang-orang Yahud dan Nasara yang diikuti. Dan itu memang sudah usaha yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara agar pengikut Nabi Muhammad terjerumus ke dalam lembah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu misi utama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita di dalam ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Kalau kita nggak mau mengikuti contoh yang terbaik, terus kita akan menjadi apa? Ulama, orang-orang soleh, mereka mulia karena meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dikatakan warasatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab utama mengapa kita tidak mencintai Nabi benar-benar dalam kehidupan kita, tidak menjalankan cara hidup Nabi di dalam kehidupan kita,
karena kita tidak mengenal, benar-benar mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengenal beliau adalah Rasulullah, Rasulnya Allah, tapi kita tidak mengenal kepribadian beliau sehingga kita tidak bisa mencontohnya. Ulama yang ada di sekitar kita tidak banyak yang mengikuti Nabi Muhammad, sehingga contoh yang terbaik untuk kita ikuti tidak ada. Sehingga yang kita ikuti yang ada di televisi, yang kita ikuti pemain sepak bola, yang kita ikuti artis. Mau nggak mau keluarga kita nggak ada cahaya Nabi Muhammad di dalamnya. Anak-anak kita tidak terdidik dengan didikan yang baik. Setiap hari yang dilihat artis sepak bola. Sampai-sampai anak-anak zaman sekarang itu potongannya, gaya pakaiannya tidak mengikuti ajaran Islam, justru mengikuti ajaran-ajaran al-Yahud wan Nasara. Kalau kita tanya ini satu persatu, kita ini kalau membelikan anak pakaian, khususnya yang anaknya sudah beranjak dewasa, kira-kira celananya 3/4 atau celana panjang, atau ada yang di atas paha, yang di atas lutut. Akeh apa didik? Anak-anak kita keluar dengan terbuka aurat, nggak ngikuti ajaran Islam. Mungkin kita yang sudah dewasa, yang sudah balik, memakai celana di atas paha, aurat terbuka. Terkadang karena panas kaosnya dibuka, pusarnya ditampilkan. Maaf, kadang-kadang iku wetengi logo. Saking lemune. Ono sing krempeng belum kulit dipamerno, gak izin ya. Kok awake keker ngono sik karuan, itu pun gak benar. Karena yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menutup aurat. Mereka tidak mengenal Nabi. Lah bagaimana bisa cinta? Pepatah di negeri kita ini sering sudah kita dengarkan, tak kenal maka tak sayang. Orang yang gak mengenal Nabi Muhammad gak mungkin bisa sayang, gak mungkin bisa mengikuti, gak mungkin bisa meneladani. Lah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad itu? Akhlaknya Nabi Muhammad itu bagaimana? Jawaban Sayyidah Aisyah singkat, padat, tapi penuh dengan makna. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Sebagaimana di dalam Maulid Diba disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik bentuk fisiknya serta akhlaknya. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Kalau kita lihat akhlak-akhlak yang dipraktekkan oleh para ulama, orang-orang soleh, dan akhlak itu nampak indah, nampak mulia, tahukah bahwa itu sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji dalam ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas budi pekerti yang terbaik, yang termulia, yang paling agung. Bahkan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling benar jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kullu turuqin masdudah, setiap jalan
kalau kita ingin sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tertutup kecuali jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya jalannya Nabi Muhammad yang bisa kita lalui untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Washimatuhul ghufran, sifatnya Nabi Muhammad adalah pemaaf. Kalau Nabi Muhammad itu digarai, diganggu, wa ya'fu anidz dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih. Kalau perbuatan salah itu mengarahnya kepada pribadi Nabi Muhammad, beliau memaafkan, tidak membalas. Tapi bila itu adalah haqqullah, wa idza dhuyyi'a haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabih. Kalau sudah haknya Allah yang diganggu, haknya Allah yang disia-siakan, dinodai, dinistakan, maka tidak ada yang bisa berdiri ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah. Loh, ini sekarang lagi rame, lagi goncang umat Islam dengan terjadinya penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okelah Nabi Muhammad kalau pribadinya memaafkan, tapi karena itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad, nggak boleh kita memaafkan. Wajib bagi kita marah, wajib bagi kita untuk murka. Siapa yang tidak marah dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Terlebih lagi kalau dia ridho, rela dengan apa yang terjadi, na'udzubillah, dia keluar daripada agama Islam karena ikut andil dalam menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita rela aja, kita termasuk orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita marah. Tapi cara marahnya yang baik, cara marahnya itu yang benar. Karena Nabi itu tidak diutus oleh Allah sababan wala la'anan. Nabi Muhammad itu tidak mencaci, tidak mencela, tidak melaknat. Bukan ajaran Nabi Muhammad untuk melaknat. Sebagaimana di rutinitas kita setiap Jumat, dulu di awal-awal pembahasan tentang sifat-sifat yang harus kita miliki, tidak mudah melaknat. Karena melaknat itu hanya boleh kepada orang yang sudah pasti masuk neraka, yang sudah pasti masuk neraka, seperti iblis. Sudah nas ayat Al-Quran, boleh kita laknat. Fir'aun sudah pasti dilaknat, pasti masuk neraka, boleh kita laknat. Tapi kalau belum pasti, walaupun dia menghina Nabi, mencaci Nabi, gak boleh kita laknat, gak boleh kita caci. Kita marah dengan menunjukkan ghirah Islam, dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tegakkan di rumah-rumah kita. Karena maaf, mereka menghina Nabi itu wajar. Wajar. Kenapa? Mereka menganggap bukan nabinya, bukan orang ia cintai. Wajar mereka menghina. Bukan hanya sekarang, zamannya Nabi banyak yang menghina Nabi. Wajar. Kenapa? Mereka merasa ini bukan nabinya, bukan tauladannya. Dan itu atas dasar apa? Kebodohan. Yang menyebabkan mereka bodoh akan hal itu karena umat Islam tidak menggambarkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mencaci Nabi itu kesalahannya siapa? Ya umat Islamnya sendiri. Salahnya nggak ngikuti ajarannya Nabi. Mereka anggap oh berarti Nabi Muhammad ini seperti ini, seperti umat Islam zaman seperti ini. Mereka mencaci, wajar. Coba umat Islamnya itu baik, akhlaknya mulia. Mereka tahu oh umat Islam itu diajarkan demikian. Oh umat Islam itu akhlaknya demikian.
mungkin di antara mereka bisa tertarik masuk ke dalam agama Islam karena akhlak. Nggak usah jauh-jauh, negeri kita ini yang kita tempati sekarang ini. Dulu negeri apa? Hindu Buddha. Tidak ada umat Islam di Indonesia dulu. Kenapa bisa Islam? Dakwanya Wali Songo. Dengan apa dakwanya Wali Songo? Melaknat, mencaci, menghina? Enggak. Dengan akhlak. Islam yang dibawa dari Hadramut, dari didikan para ulama-ulama yang mulia, dari para sahabat Nabi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak masuk Islam. Al Habib Ahmad Masyhur Al Haddad pernah dakwah ke Afrika, gak pernah ceramah, gak pernah memberi nasihat, tapi gak pernah mencaci. Apa yang dilakukan? Berdagang dengan dagangnya caranya Nabi Muhammad. Tidak mengambil untung banyak. Setiap memberikan orang pembeli memberikan hadiah. Ajarannya Nabi Muhammad yang diajarkan. Tahadu tahabu, saling membelilah hadiah, kamu akan saling mencintai. Melihat akhlak yang demikian, bukan satu orang, dua orang, bukan 10 orang, 20 orang, bukan ratusan orang, ribuan orang, beribu-ribu orang masuk Islam tanpa sekalipun mengatakan Islam demikian, nggak pernah. Apa yang ditampilkan? Akhlak yang diberikan oleh, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah karena itu orang kalau melihat Nabi Muhammad, man nadhara fi wajhihi alima annahu laisa fi wajhin kadzab. Siapa yang melihat Nabi Muhammad, dia akan yakin 100% bahwa enggak ada tanda-tanda wajah di Nabi Muhammad untuk berdusta. Kalau kita ini wajah-wajah pembohong, ketok seneng goro ku seneng, lek gak ngaji ku apa ndak ngaji, alasannya ku wis goreng perkara, intine ku asline males tapi golek gaya-gaya alasan. Kok alasan iki alasan asli situ males hanya itu aja, tapi alasannya ini, alasan itu, bohong. Dan wajah kita ini sudah seperti itu. Kenapa? Wis doyanane goro. Kalau Nabi Muhammad gak pernah bohong, sehingga orang yang melihat Nabi Muhammad tahu ini gak mungkin menipu. Bahkan di dalam perkataan yang lain, man ra'ahu badihatan habah, orang yang melihat Nabi Muhammad secara sekilas pertama kali, dia akan merasa Nabi Muhammad itu sangat berwibawa. Lah kalau umat Islam mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, pasti dalam tubuhnya mengeluarkan wibawa, sehingga orang nggak berani mengganggunya, orang nggak berani mencacinya, apalagi mencaci nabinya. Kenapa? Terlihat wibawa daripada dirinya. Nah, karena itu inilah akhlaknya Nabi Muhammad yang mungkin banyak orang nggak tahu, masih banyak sebetulnya. Bahkan dikatakan kalau orang-orang mau mensifati Nabi Muhammad dengan apa yang ia mampu, niscaya nggak akan habis pujian untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yafnaz zaman wa fihi malam yusofi. Waktu akan habis, tapi pujian untuk Nabi Muhammad dari sifat-sifatnya Nabi Muhammad tidak akan ada habisnya. Karena itu ajaran Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad kita praktekkan. Jadilah orang yang memaafkan. Jangan mudah marah kalau itu bukan haknya Allah dan haknya Rasulullah. Bukan ada agama Islam yang dihinakan. Adapun ketika agama Islam yang dihinakan Allah, yang dinistakan Nabi Muhammad, boleh kita marah, tapi marah kita harus didasari dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita pecinta Nabi Muhammad, bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, meneladani akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga benar-benar kita diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kelak di surga berjumpa dengan Nabi Muhammad, tinggal bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.